Tolak derita tahun 2022. Waspadai ramalan Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang berbagai macam video yang viral di YouTube di dunia maya tentang ramalan Jayabaya. Banyak sekali kami lihat mulai viral tuh ramalan Jayabaya tahun 2022 yang mengatakan bahwa negara Indonesia semakin menderita, banyak penyakit, banyak musibah, bencana, banyak angin topan, banyak badai, banyak macam-macam lah. Tetapi anehnya nih, kita ini kan mayoritas umat Islam, melihat tentang ramalan Jayabaya yang diramalnya juga belum jelas, asal-usulnya, jelunturnya itu belum jelas, karena Prabu Jayabaya adalah Prabu yang ada di Kediri, Jawa Timur sebelum kerajaan Majapahit. Kemudian ramalan Jayabaya itu ditulis oleh siapa? Ya katanya sih oleh beliau sendiri. Dan hal ini bisa dilacak di Google lah tentang ramalan Jayabaya. Apakah memang benar-benar disandarkan kepada Prabu Jayabaya ataukah benar-benar ditulis oleh Ki Ranggawarsita, seorang pujangga dari Surakarta? Demikian juga ramalan di Sunda nih, Pasundan. Tatar Pasundan juga meyakini ramalan Prabu Siliwangi. Umat Islam di Indonesia ini kayak terkoyak-koyak gitu akidahnya, kepercayaannya. Mempercayai ramalan-ramalan padahal jauh sebelumnya, yaitu tahun-tahun 500 sampai 600 Masehi, jauh sebelumnya. Itu Rasulullah SAW telah memprediksi banyak tentang sabda Rasulullah masalah akhir zaman. Memang kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu banyak orang yang jujur tetapi didustai, banyak orang yang pendusta tetapi dipercaya, banyak pengkhianat tetapi justru dikasih amanat, banyak orang-orang yang benar tetapi disalahkan, banyak orang-orang yang salah tapi dibela mati-matian dibenarkan. Masalah terkocak-kocak, tercabik-cabik, banyak musibah dan malapetaka. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita ini harus berikhtiar, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yughni hadar min qadarin, tidak ada gunanya senantiasa takut, ya selalu waspada daripada ketetapan min qadar. Wa du'a'u yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, dan doa itu bermanfaat dari sesuatu yang telah turun dan dari sesuatu yang belum turun. Wa innal bala'a yanzilu fayalqahu ad-du'a'u, dan sesungguhnya bencana, musibah, malapetaka itu akan turun. Kemudian doa yang dipanjatkan oleh wali-wali Allah, oleh kekasih-kasih Allah itu akan menghadang turunnya balak bencana musibah itu di antara langit dan bumi. Fayalqahu ad-du'a'u faya'tajilani ila yaumil qiyamati, kemudian bencana musibah itu saling bertempur, berperang dengan doanya orang-orang yang soleh, dengan doanya para kekasih-kasih Allah di antara langit dan bumi hingga hari kiamat. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin wal muslimat, khususnya para pencinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim, jadilah kekasih-kasih Allah, jadilah wali-wali Allah yang senantiasa memanjatkan doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga doa memohonkan kebaikan, kemaslahatan untuk bangsa dan negaranya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat dari segala sesuatu yang telah turun dan dari segala sesuatu yang belum diturunkan oleh Allah. Maka kalian ini haruslah berdoa. Fa'alaikum ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bidu'a, berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sudah seringkali dicontohkan oleh para wali-wali Allah. Contohnya nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah dikabari nanti akan terjadi bencana, musibah, malapetaka ini dan itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdoa memohon kepada Allah. Setiap saat berdoa, memunajat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kejadian bencana, musibah, malapetaka itu terjadi, betul-betul terjadi, tapi hanya dalam mimpi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, kok tiba-tiba enggak ada bencana sama sekali, rakyat adil makmur sentosa, mengapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau seandainya tidak berdoa, maka kejadian itu akan benar-benar terjadi menimpa orang-orang yang ada di dalam bangsa dan negara itu. Tetapi karena wali-wali Allah telah berdoa kepada Allah, kejadian musibah, malapetaka, bencana itu terjadi, tapi hanya di dalam mimpinya para pemimpin-pemimpin negeri. Para wali-wali Allah terjadi betulan, tetapi hanya sekedar di dalam mimpi. Oleh sebab itulah, pindahlah bencana, musibah, malapetaka itu pindah. Jangan sampai terjadi di alam nyata, tapi cukup terjadi di alam mimpi sebelaka, mimpi saja. Dan inilah salah satu doa untuk menolak bala, menolak musibah, bencana dan malapetaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa' wasrif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghula'a wal qahta wat tufan wat ta'una was sihra wal fasada wal 'adawata bainal ikhwan war rishwata was suhta war riba wal khusran waz zina wal liwata wad darara wal faqra wal kufran wad dhulma wad dhalala wal jahla wal jubna wad tughyan والزلازل والآفات والجوع والعطش والمحن والمعاصي والفواحش والمنكرات والخداعات والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Mari kita baca lagi, kita ulang-ulang. Allahumma adfa' wasrif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghula'a wal qahta wat tufan wat ta'una was sihra wal fasada wal 'adawata bainal ikhwan war rishwata was suhta war riba wal khusran waz zina wal liwata wad darara wal faqra wal kufran wad dhulma wad dhalala wal jahla wal jubna wad tughyan والزلازل والآفات والجوع والعطش والمحن والمعاصي والفواحش والمنكرات والخداعات والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Doa ini dihafalkan. Kalau belum hafal, bisalah di screenshot kan punya HP masing-masing. Kemudian semakin banyak orang-orang Islam, kaum muslimin wal muslimat di Nusantara membaca doa tolak bala ini, insya Allah tidak akan terjadi bala, musibah, bencana, kemudian wabah, penyakit, tidak. Masalahnya umat Islam di Indonesia ini ngowah-ngowoh. Dikasih doa begini enggak segera diamalkan, nunggu sana nunggu sini. Oleh sebab itu yang mengamalkan doa ini insya Allah menjadi kekasih-kasih Allah Azza wa Jalla. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.